Pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Sukses Jualan Online di Bhinneka bersama narasumber Roni Afriandi dan Maybe Agnesia. Buat kamu yang ingin tahu lebih dalam bagaimana sukses berjualan di Bhinneka, kamu wajib ikuti sesi pelatihan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, pengusaha UMKM. Ketemu lagi nih. Kita belajar lagi. Kali ini kita ketemu dengan tema yang mengangkat tema sukses jualan online di Bhinneka. Nah, ternyata tuh di Indonesia ada banyak e-commerce loh Bapak Ibu. Salah satunya si Bhinneka.com ini. Kita kenalan dulu mungkin ya nanti dengan lebih jauh dengan Bhinneka ini. Bhinneka ini punya konsep yang agak berbeda, B2B istilah kerennya. Itu business to business. Nah, seperti apa sih itu? Yuk kita sapa dulu narasumber pertama kita, Bapak Roni Afriandi. Halo, selamat pagi Pak Roni. Pak Roni ini Head of Halo, selamat Acquisition pagi. Bhinneka.com. Halo, selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi, Mbak. Sehat Sehat di Pak, sana. suaranya serak-serak basah habis konser semalam sepertinya ya. Kita juga punya Iya. narasumber kedua, itu Mbak Maybe Agnesia. Halo, selamat pagi Mbak Maybe. Selamat pagi. Bapak Ibu, Mbak Maybe ini narasumber terjauh kita sejauh ini ya. Sampai detik ini Mbak Maybe ini narasumber terjauh karena posisinya di NTT ya Mbak Maybe ya. Iya, saya di Nusa Tenggara Timur. Oke, Mbak Maybe ini founder dari Timor Moringga. Nah, kita banyak informasi nih dari Bapak Roni dan Mbak Maybe. Mungkin kita mulai dulu langsung dengan Pak Roni ya untuk mengenal lebih jauh. Bhinneka tuh konsepnya seperti apa sih Pak? Terus UMKM-nya dapat manfaat apa kalau join ke Bhinneka? Silakan Pak Roni. Iya, oke. Terima kasih. Saya mungkin izin share screen ya. Silakan Pak. Oke. Selamat pagi semuanya para pelaku UMKM Indonesia. Semoga semuanya sehat, berada di tempat masing-masing. Perkenalkan, nama saya Roni dari Bhinneka.com selaku tim acquisition di Bhinneka. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin coba sharing bersama nanti dengan Mbak Maybe gitu ya. Tapi mungkin kita akan bagi dua sesi. Sesi saya hanya ingin bercerita mengenai Bhinneka, itu seperti apa. Lalu nanti mungkin akan dilanjutkan dengan sesi Mbak Maybe untuk bisa memberikan banyak hal sharing yang memang sangat berguna untuk teman-teman para pelaku UMKM. Oke, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Makanya kenapa kita coba ceritakan dulu mengenai Bhinneka. Nah, ini ada satu diagram yang cukup menarik gitu ya, yaitu mengenai perjalanan e-commerce di Indonesia. Kalau dilihat dalam diagram ini terlihat bahwa ada satu tahap pre-stage dan ada 3 tahap lagi selanjutnya sampai dengan sekarang. Dan tahap pre-stage itu dimulai dari tahun 90-an awal. Oke. Nah, lalu di bawahnya itu adalah grafik pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Ya. Nah, Bhinneka ada di mana? Bhinneka hadir di Indonesia sejak dari tahap pre-stage. Mungkin pada saat itu internet masih belum banyak digunakan atau mungkin belum merata gitu ya. Nah, Bhinneka sudah hadir. Nah, dengan siapa pada waktu itu? Mungkin saat ini yang masih ada gitu ya, contohnya detik.com. Nah, sampai dengan saat ini 27 tahun Bhinneka berjalan, Bhinneka masih tetap ada dan melayani customer-customer kita di Indonesia, dan kita merupakan salah satu perusahaan di bidang teknologi yang tetap survive di tengah internet bubble yang terjadi di Indonesia. Seperti itu. Oke,
Lalu kemudian bagaimana perjalanan Bhinneka sendiri gitu ya. Nah, awalnya sebenarnya Bhinneka bisnisnya bukan di e-commerce. Tahun 93 bisnis kami itu bergerak di distributor mesin cetak untuk industrial. Kita punya satu tim yang kita sebut namanya Bhinneka DPS, Digital Printing Solution. Dan kita memiliki service center yang terakreditasi. Nah, lalu kemudian Bapak dan Ibu pasti ingat, tahun 98 kita masuk ke dalam situasi krisis ekonomi atau krismon pada saat itu. Dan di tahun 99, para founder kami meluncurkan Bhinneka.com, yaitu platform toko online IT pertama di Indonesia. Tidak berhenti di situ, di tahun 2001 kita membuka gerai toko kita offline pertama di Indonesia, dan pada saat itu juga Bhinneka menancapkan posisi kita sebagai gerai omni-channel. Jadi kita memiliki online dan juga offline. Terus berkembang, toko-toko offline kita buka terus. Lalu di tahun 2011 kita mulai meluncurkan platform Bhinneka Bisnis, yaitu sebuah platform procurement yang mempertemukan antara korporasi dengan para penyedia. Tak berhenti di situ, di tahun 2015 kita membantu pemerintah untuk membangun e-katalog melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP, dan kita menjadi toko online pertama sebagai penyedia di e-katalog LKPP. Di tahun 2018 kita menghadirkan Business Solution karena pelanggan-pelanggan kami di korporasi membutuhkan solusi-solusi bisnis yang memang end-to-end. Lalu kemudian di 2019 kita memperluas produk-produk cakupan kita untuk kategori MRO, yaitu produk-produk seperti tools, alat-alat safety, security, dan di tahun 2020 ini kita bertransformasi menjadi bisnis super ekosistem, yaitu sebuah ekosistem yang mempertemukan dari penyedia sampai kepada pelanggan dan menyediakan layanannya end-to-end, dari hulu ke hilir. Itulah kisah 27 tahun perjalanan Bhinneka di industri ekonomi digital di Indonesia. Lalu kemudian bagaimana bisnisnya kita sendiri? Jadi kalau tadi bisa dirangkum, bisnis kita mulai dari distribusi retail, yaitu untuk kategori IT, kita memiliki dukungan service center terakreditasi, kita memiliki juga digital printing solution, lengkap dengan laboratorium yang bisa digunakan untuk mendemonstrasikan produk kepada pelanggan. Kita juga memiliki solusi berupa digital product, sehingga para pebisnis bisa melakukan pembayaran-pembayaran, misalkan untuk pembayaran listrik, air, dan seterusnya. Lalu kita memiliki platform, di mana platform ini adalah B2B marketplace, yang hadir lebih daripada 10.000 prinsipal dan merchant, dan juga lebih dari 2,5 juta SKU di dalam platform. Dan kita merupakan suatu marketplace yang curated, jadi kita mengkurasi siapa yang boleh ada di dalam platform kita, sehingga kita bisa membantu memenuhi segala kebutuhan pengadaan barang dan jasa untuk korporasi dan juga untuk pemerintah. Dan yang terakhir, kita memiliki business solution. Nah, tentunya di dalam platform tidak hanya berdiri Bhinneka sendiri. Ada banyak pihak-pihak yang terlibat, mulai dari bank partner, ya lebih daripada 20-30 bank yang saat ini hadir, mulai dari bank negara sampai dengan bank swasta. Kita juga memiliki partner-partner di bidang fintech, baik itu yang sifatnya untuk consumer maupun untuk bisnis, dan juga didukung dengan rekan-rekan kami di bidang logistik yang membantu mendistribusikan, mengirimkan produk-produk, dan menjangkau kepada pelanggan-pelanggan kami di seluruh Indonesia. Lalu kemudian Bhinneka juga memiliki tim yang membuka official store di beberapa marketplace, khususnya untuk membantu para brand atau merek untuk memperkuat posisi mereka di online channel.
Lalu kemudian di digital product, ada begitu banyak produk, mulai dari operator, pembayaran air, kemudian uang elektronik, BPJS, listrik, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali peluang di dalam platform kami yang bisa dimanfaatkan oleh setiap daripada kita. Kita memiliki warehouse dengan luas lebih daripada 7.000 meter persegi. Ini adalah warehouse kita sendiri, didukung dengan armada yang bisa membantu pengiriman lebih cepat. Lalu juga kita melayani lebih daripada 121 partner kami di pemerintahan, mulai dari kementerian, lembaga pemerintah, dan juga pemerintah daerah. Kita mendapatkan akreditasi service center untuk 10 brand, dan juga kita memiliki lebih dari 2,5 juta produk yang ditawarkan dari 23 kategori utama. Tentunya Bhinneka sebagai sebuah perusahaan memiliki reputasi yang cukup baik dengan adanya recognition atau penghargaan-penghargaan mulai dari Best Brand Awards, kita mendukung keterbukaan data di dalam marketplace, kita juga mendukung kontribusi terhadap penerimaan negara, menjadi wajib pajak yang baik, dan juga kita merupakan leading B2B IT e-commerce player berdasarkan penelitian dari Daily Social dan juga Jackpot Survey di tahun 2018. Dan tentunya sebagai sebuah perusahaan teknologi platform, kita memiliki sertifikasi untuk security. Kalau mendengar nama Bhinneka, tentunya namanya sangat Indonesia sekali gitu ya. Karena kita juga memiliki karyawan dari berbagai daerah, suku, agama, dan memang sama seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, itulah Bhinneka juga. Kami adalah perusahaan Indonesia, gitu ya. Jadi saat ini kami ingin menjadi customer centric leader di dalam B2B e-commerce platform. Menjadi satu perusahaan platform e-commerce B2B yang memang bisa terkemuka di kalangan masyarakat. Nah, tentunya teman-teman pasti ada bertanya, apa sih sebenarnya B2B gitu ya? Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin coba menjelaskan beberapa model bisnis e-commerce. Ada yang sifatnya adalah vertical mall, yaitu memiliki satu barang dan gudang, dan juga memiliki pengiriman dan juga pembayaran. Lalu kemudian ada juga yang sifatnya hanya bersifat listing. Kita cukup memasukkan barang, tidak ada proses campur tangan dari pihak platform, penjual dan pembeli bisa melakukan transaksinya sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah social commerce. Tentunya Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, mengalami atau melakukan proses penjualan melalui social commerce. Entah itu melalui media komunikasi chat, atau mungkin sosial media yang lain. Ada juga yang sifatnya forum, gitu ya, memberikan wadah untuk bisa sharing dan juga melakukan transaksi, gitu. Dan yang terakhir itu adalah marketplace. Nah, disinilah adalah peranannya daripada platform. Nah, Bhinneka sendiri di mana? Bhinneka menggabungkan antara vertical mall dengan marketplace platform. Nah, tadi ada pertanyaan, apa sih Pak sebenarnya B2B itu gitu ya? Nah, ada beberapa model bisnis e-commerce dari sisi bagaimana kita menjangkau atau melihat customer atau pelanggan kita. Yang pertama adalah B2C, business to consumer, yaitu sebuah model yang mempertemukan antara pelaku bisnis dengan konsumen langsung di dalam platform. Yang kedua adalah B2B. Inilah yang model diambil oleh Bhinneka. Menjadi sebuah media
mempertemukan antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lain. Tapi ada juga yang sifatnya C2C, consumer to consumer. Lebih bebas di dalam marketplace. Kita bisa jual produk ke sesama pengguna atau konsumen lainnya. Nah, Bhinneka hadir menjadi sebuah B2B platform. Kalau tadi dilihat perjalanan kita memiliki berbagai macam produk, gitu ya, mulai dari coffee maker sampai dengan produk traktor misalkan, dari digital produk yang secara fisik kita tidak bisa lihat, sampai dengan professional service. Nah, tadi dalam salah satu slide saya juga disampaikan mengenai bisnis super ecosystem. Apa sih sebenarnya bisnis super ecosystem itu? Yaitu Bhinneka menjadi sebuah business enabler yang mempertemukan antara para pelaku bisnis, supplier, dan customer atau buyer, sehingga di dalam platform kita bisa bertukaran informasi, transaksi, dan bertukaran bisnis. Suppliernya bisa macam-macam, mulai dari produk fisik, digital, professional service. Lalu kemudian juga pelanggan juga macam-macam. Ada yang UMKM, ada yang korporasi, dan juga institusi pemerintah. Mereka membutuhkan raw materials, membutuhkan perlengkapan kantor, dukungan teknologi, dan juga produk yang lain. Nah, Bhinneka sebagai sebuah platform menyediakan platform marketplace, menyediakan sistem procurement, sehingga proses procurement dalam sebuah perusahaan korporasi bisa lebih baik, transparan, dan efisien, sehingga semua kebutuhan bisnis maupun personal melalui media online bisa terpenuhi. Itulah kurang lebih bisnis super ekosistem. Lalu kemudian apa peluangnya untuk rekan-rekan sekalian? Di dalam platform kami membuka 1,5 juta peluang usaha yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan untuk ke korporasi, badan pemerintah, dan juga UMKM. Lalu kemudian juga pemerintah sudah memiliki satu regulasi yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, di mana di dalam PP ini pemerintah ingin agar tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu bisa ditingkatkan peranannya dari usaha mikro dan kecil. Mulai dari produk-produk yang bersifat kerajinan, makanan, atau apapun yang memang diproduksi lokal oleh usaha mikro dan kecil. Ini juga satu bentuk gerakan dukungan pemerintah terhadap campaign Bangga Buatan Indonesia. Nah, Bhinneka ditunjuk oleh LKPP untuk bisa hadir di dalam aplikasi Bela Pengadaan, yaitu aplikasi belanja langsung pemerintah, yaitu KLDI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, yang mana ketika mereka ingin belanja kebutuhan rutin bersumber dari APBN atau APBD dengan nilai transaksi maksimum 50 juta. Tapi siapa yang boleh berjualan di sana? Bukan Bhinneka. Tapi Bhinneka memfasilitasi Bapak dan Ibu, rekan-rekan UMKM sekalian, untuk bisa masuk di dalam aplikasi Bela Pengadaan ini. Nah, tentunya ada syaratnya. Syarat yang pertama, Bapak dan Ibu memiliki produk yang buatan Indonesia, jadi bukan produk impor. Bapak dan Ibu memiliki izin usaha untuk IKM, kemudian NIB dan juga MPWP. Ini juga salah satu bentuk edukasi dari pemerintah untuk mereka bisa mendapatkan dan juga mengetahui berapa sih sebenarnya UMKM di Indonesia,
dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalkan nanti ada program untuk penyaluran kredit modal usaha, dan juga dukungan-dukungan pelatihan seperti ini yang kita lakukan di pagi hari ini. Dan juga memiliki profil laporan keuangan. Nah, jadi itulah sekilas mengenai profil Bhinneka, perjalanan Bhinneka selama 27 tahun, dan juga bagaimana bisnis modelnya kita. Tadi juga Bapak dan Ibu bisa tahu apa perbedaannya masing-masing. Dan juga apa peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan UMKM sekalian. Ini presentasi saya terakhir. Saya serahkan kembali kepada operator. Terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke presentasi dari Mbak Maybe. Silakan. Inilah kisah kita yang berusaha. Segelap apapun situasinya, yakin pasti ada yang menerangi. Untuk hidup lebih baik dan bisa berbagi. Semenantang apapun, selalu ada alasan untuk bangkit lagi. Bangkit lagi dengan rasa dan semangat baru. Bangkit lagi untuk tumbuh dan terus berinovasi. Bangkit lagi demi menjalin segala impian. Bangkit lagi untuk menunjukkan bahwa kita bisa. Terinspirasi dari gigihnya usahamu, Bhinneka.com mengembangkan cara agar semua dapat bangkit lagi. Bukan sekedar marketplace, kami melayani lebih dari 1,5 juta korporasi, badan pemerintahan, dan UMKM yang bisa jadi prospek bisnismu. Sebineka apapun usahamu, kini saatnya untuk bangkit lagi bersama Bhinneka.com. Wah, ini saya udah bisa langsung mulai ya? Silakan, Mbak. Ya, jadi sebelumnya selamat pagi semua. Salam sejahtera buat kita. Sebelumnya terima kasih banyak buat saya pribadi dan Timor Moringa yang sudah boleh hadir pada kegiatan hari ini. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, saya akan perkenalkan diri saya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh MC, saya berada di daerah yang agak sedikit jauh mungkin dari teman-teman semua. Saya Maybe Agnesia Neolaka, saya founder dari Timor Moringa. Apa itu Timor Moringa? Sebentar akan saya jelasin. Saya asli dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang. Dan next. Jadi ini usaha saya, namanya Timor Moringa, karena kita di Nusa Tenggara Timur itu terkenal dengan provinsi kepulauan, jadi kita banyak sekali pulau-pulau di dalam, kayak gitu. Jadi saya saat ini berada di Pulau Timor. Oleh sebab itu saya memberikan brand, merek usaha saya yaitu Timor Moringa. Apa itu Moringa? Jadi saat ini saya berwirausaha sosial dengan mengolah daun kelor menjadi beberapa produk turunan dengan memberdayakan hampir 85%, kurang lebih 85% petani daun kelor lokal di Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian petani yang secara langsung akan mengatasi stunting di NTT. Jadi mungkin teman-teman yang tahu daun kelor itu bahasa latinnya Moringa oleifera. Jadi saya ambil dari kata Moringa dan saya combine dengan domisili saya saat ini di Pulau Timor. Jadi saya memberikan merek usaha saya Timor Moringa, kayak gitu. Next. Nah, ini jadi ada beberapa produk-produk turunan kami dari Timor Moringa, yaitu yang pertama teh celup daun kelor, kemudian ada teh celup daun kelor plus jahe merah. Next. Kemudian ada serbuk daun kelor atau Moringa leaves powder dengan kemasan 100 gram di dalam gelas jar seperti itu. Dan berikutnya ada coklat daun kelor. Next.
Nah, jadi kebetulan hari ini kita tidak akan terlalu membahas soal produk-produk kelor dari Timor Moringa, tapi teman-teman bisa langsung aja cekidot di bineka.com dan bisa langsung saja search di kolom yang tersedia Timor Moringa, dan di situ sudah ada penampakan toko online saya di bineka.com seperti di layar teman-teman semua. Jadi di situ sudah ada penjelasan singkat mengenai daun kelor, dan juga ada beberapa produk kami dan bisa langsung dibeli di situ. Next. Nah, sesuai dengan tema kita pada saat ini, apa sih strategi untuk kita bisa berjualan di beberapa marketplace atau di e-commerce? Nah, itu juga yang menjadi strategi Timor Moringa untuk berjualan online yang bisa dibilang sudah sangat sukses hari ini di bineka.com, thanks to bineka.com yang sudah sedikit bahkan banyak membantu Timor Moringa. Jadi kita langsung aja next, tips yang pertama, bagaimana strategi Timor Moringa untuk bisa berjualan di e-commerce. Yang paling pertama, mungkin ini hal kecil ya, tapi kita kadang sering melupakan ini. Karena kadang kita sebagai pedagang, minta maaf, kita udah asal gua jualan, yang penting orang datang beli udah gitu. Tapi kita yang sering kali kita lupakan itu adalah harus mempelajari dulu nih marketplace tempat kita berjualan. Ibarat kayak misalkan begini, teman-teman mau jualan nih. Nah, teman-teman mau jualan. Mungkin teman-teman ada misalkan mau nyewa lapak, ya kan, mau nyewa lapak sewa misalkan ruko, let's say ya, kayak ruko seperti itu. Nah, pasti kan teman-teman harus survei dulu nih, ini lokasinya di mana, ya kan, strategi atau enggak, ya kan, mungkin lahan parkirnya luas atau enggak nih, buat customer datang parkirnya nyaman atau enggak, kayak gitu kan. Kemudian masyarakat sekitar itu mayoritas pekerjaannya apa, siapa, kayak gitu. Kemudian ada daya belinya juga misalkan, ya kan. Nah, jangan sampai misalkan daya beli masyarakat sekitar itu cuma 10.000, tapi Bapak Ibu teman-teman jualnya itu 16.000 atau bahkan 2 kali lipat 20.000. Nah, berarti daya belinya kurang kayak gitu. Jadi itu hal pertama yang mungkin teman-teman dan bahkan saya ya kadang waktu dulu awal pengalaman berjualan di marketplace itu juga asalnya yang penting kita jual-jual aja, kita nggak coba survei dulu kayak gitu. Jadi itu sangat penting buat kita pelajari, kita survei ini marketplace, lapak tempat kita jualan itu seperti apa. Kayak yang sudah saya sampaikan di dalam, yaitu mulai dari demografi pengguna hingga kategori produk yang umumnya dijual pada marketplace. Karena dengan mengetahui marketplace ini yang kita gunakan, kita bisa menyusun strategi untuk memasarkan lapaknya. Salah satunya apa? Strategi promosi, marketing yang nanti akan kita pelajari di next session ya. Jadi ke depan Timor Moringa ini saya dan tim berencana untuk kami meluaskan pangsa pasar kami kepada B2B. Seperti tadi yang sudah Pak Roni jelaskan, teman-teman mungkin bertanya B2B itu apa sih? Kayak tadi yang sudah Pak Roni jelaskan, business to business. Jadi ke depan, waktu saya bergabung dengan bineka.com, saya coba mempelajari apa itu bineka.com, keunggulannya apa, kemudian bineka.com tuh biasanya jualan apa aja, dan ketika saya pelajari, wah ini pas banget karena ke depan memang Timor Moringa berencana untuk meluaskan pangsa pasar kami, yaitu kepada B2B. Jadi misalkan nih ada teman-teman Bapak Ibu salah satu di sini peserta yang ternyata daun kelor itu keren juga ya, kayak gitu. Pengen dong jualan daun kelor tapi nggak ada bahan baku misalkan, ya kan? Nggak ada bahan baku. Nah, gimana nih cara ordernya? Nah, langsung aja nih ke bineka.com, cari Timor Moringa, bisa juga order di situ. Jadi mungkin kita soal harga kita bisa diskusikan lah, kayak gitu ya. Nah, dan kemudian kenapa kita harus mempelajari marketplace? Ada kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan oleh si marketplace ini. Salah satunya yang sudah Timor Moringa join yaitu bineka.com. Dan puji Tuhan, alhamdulillah kemarin Timor Moringa menjadi merchant terpilih untuk bisa disupport oleh bineka.com
lewat programnya Bhinneka.com, yaitu hashtag bangkit lagi bersama Bhinneka.com, karena kita tahu pandemi yang sudah kita alami hampir 9 bulan ini sangat amat berdampak, terutama buat UKM-UKM perintis. Jadi ya puji Tuhan saya dipertemukan dengan Bhinneka.com dan disupport lagi pada program bangkit lagi bersama Bhinneka.com, di mana Timor Moringa disertakan dalam video ads-nya Bhinneka.com, dan itu for free, nggak ada bayar sama sekali, dan saya bersyukur. Jadi itu yang bisa kita dapatkan dari kemudahan dari marketplace, yang tentunya harus kita pelajari dulu nih, jualan marketplace-nya seperti apa, demografi penggunanya seperti apa, sehingga seperti tadi yang saya bilang, kita bisa menyusun strategi-strategi untuk memasarkan lapaknya kita. Next. Nah, ini yang kedua nih, pilih nama produk yang menjual. Nah, seringkali kita berpikir, udah yang penting, oke, gue udah pelajarin tempat jualannya nih, marketplace-nya nih. Nah, kadang kita asal naruh aja, oke, misalkan baju, sweater, misalkan kita taruh sweater warna pink, kayak gitu kan. Nah, orang yang jual sweater pink kan nggak hanya kita, ya kan? Nggak hanya kita yang jual sweater kayak gitu. Jadi kita, ini yang saya bilang bahwa nggak hanya dari segi marketplace-nya aja, kita juga harus bisa menentukan nama produk yang sesuai dengan apa yang orang cari. Misalkan gini, gunakanlah kata kunci yang relatif umum sehingga produk kita akan lebih mudah ditemukan. Dan di situ kita juga harus tentunya memberikan keterangan lainnya beserta nama bisnis kita. Misalkan teman-teman kalau masuk di Bhinneka.com dan cari toko Timor Moringa, di situ saya taruh Timor Moringa teh celup kelor. Kalau buat saya pribadi, jujur saya tidak terlalu memusingkan nama produk, karena gini, di tengah pandemi seperti ini orang pastinya sudah sangat aware dengan kesehatan, ya kan? Apalagi yang kemarin sempat booming, empon-empon, ya gitu kan. Orang jualan jahe campur secang, jahe secang campur serai. Mereka nggak taruh jahe secang serai, mereka taruh empon-empon pencegah corona, misalkan kayak gitu ya. Karena sekarang lagi booming pandemi corona, dan memang kita saat ini sedang struggling dengan itu ya. Pasti orang di mana-mana cari apa nih yang bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh misalkan. Jadi teman-teman misalkan jual nih teh jahe atau gini, tingkatkan daya tahan tubuh dengan jahe merah kayak gitu ya kan. Jadi itu yang saya bilang bahwa pilih nama produk yang menjual kayak gitu. Jadi saya sedikit bisa dibilang tidak terlalu disusahkan dengan nama produk itu, karena untuk orang sekarang apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, mereka pasti cari yang namanya suplemen, vitamin, kemudian untuk daun kelor saya rasa sudah cukup banyak yang tahu ya mengenai daun kelor ini memiliki nutrisi yang dibutuhkan tubuh yang secara otomatis akan meningkatkan daya tahan tubuh yang secara otomatis akan menghindarkan kita dari corona. Jadi buat saya pribadi itu sudah cukup sangat menjual. Ya. Dan yang paling terakhir itu jangan lupa teman-teman, namanya ibu-ibu, mbak-mbak itu tidak akan luput dari namanya promo ya. Jadi sebisa mungkin kita bisa sediakan promo di situ berupa potongan atau diskon ya. Atau mungkin lebih menarik bisa tulis nih promo suplemen ya kan, promo suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah corona ya gitu kan. Pasti itu saya jamin pasti laku untuk di tengah-tengah pandemi seperti ini. Boleh next? Nah, ini kemudian gunakan foto produk yang menarik. Nah, jangan sampai kita nih sudah pelajari marketplace, ya kan? Kita sudah pilih nih nama produk yang menjual, ya kan? Tapi dijatuhkan lagi dengan foto produk yang nggak menarik. Karena di sini foto merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan. Ibarat begini, kita nih punya produk misalkan ya, punya produk itu yang enak banget, tapi kemasannya kita cuma taruh di plastik yang plastik bening, nggak ada merek, nggak ada stiker apa-apa, cuma di sealer biasa, nggak akan menarik mbak, nggak akan menarik mas, kayak gitu ya. Jadi buat saya
mau kata produknya teman-teman sebagus apapun, seenak apapun, tapi kalau casing luarnya itu kurang menarik, orang nggak akan beli, ya kan? Soalnya kalau saya pribadi juga, kalau saya cari snack misalkan ya, saya lihat ini kemasannya kok kurang menarik ya. Padahal kan orang di dalam kemasan itu kan orang nggak tahu ya itu enak atau enggak kan. Tapi secara visual orang bisa menilai dari kemasannya kayak gitu. Jadi ini juga harus diperhatikan ketika kita berjualan di e-commerce kayak gitu, karena jangan sampai Bapak Ibu produknya sudah menarik nih, nama produknya sudah menjual, kita udah tahu oh ini marketplace yang tepat buat saya, tapi foto produknya nggak menarik. Jadi itu salah satu faktor yang harus diperhatikan. Nah teman-teman kalau masuk di bineka.com, cari toko Timor Moring, teman-teman lihat di situ foto-foto saya, itu saya sewa khusus teman-teman, fotografer itu, dan itu kalau sewa fotografer teman-teman tahu aja itu harganya berapa, nggak murah. Karena apa? Saya tahu harga yang harus saya bayar untuk bisa menarik konsumen. Salah satunya lewat foto produk saya, kayak gitu. Jadi ini di sini saya jelaskan. Gunakan foto yang berkualitas mulai dari resolusi hingga pencahayaan. Sebisa mungkin gunakan foto produk asli. Nah, jangan sampai di fotonya, oke, fotonya menarik nih kan ya, kemasannya gini. Tiba-tiba ketika diterima konsumen, lah ini kok di fotonya menarik, keren, warna hijau sama kuning. Yang saya dapat di sini kok warna merah, ya kan? Nah, itu juga salah satu yang dapat menjadi pengaruh buat review dari toko kita. Kemudian teman-teman bisa juga mungkin nggak hanya foto dari depan, teman-teman bisa fotonya itu sambil dibukakan kemasannya supaya orang bisa lihat isi di dalamnya apa. Gitu. Oke, boleh next. Nah, ini berikut ini berikan pelayanan yang berkualitas. Salah satunya apa? Respon yang cepat. Nah, saya juga pribadi jujur ketika saya belanja di e-commerce, misalkan saya chat penjualnya pagi, sore baru bales. Lah, gimana orang mau beli, ya kan? Jangan sampai karena kita terlambat respon, akhirnya dia sudah pergi ke kompetitor kita yang which is itu lebih cepat responnya. Jadi ini hal terakhir dan yang tak kalah penting. The last but not the least dari poin-poin sebelumnya, selalu berikan pelayanan yang berkualitas, respon chat dan pertanyaan dari konsumen dengan ramah dan sopan pastinya, balas chat dengan cepat sehingga calon pembeli tidak kabur dan malah berbelanja di lapak kompetitor. Dan ini satu juga teman-teman harus ingat, selalu perbaharui stok produk di marketplace, karena beberapa kasus itu stok di fisik itu masih ada bahkan ratusan, tapi ternyata di lapak di e-commerce-nya itu stoknya tinggal satu. Nah, konsumen kadang-kadang mereka ketika mau beli banyak, mereka lihat juga, lah ini stok cuma satu, kalau saya beli kemungkinan bisa dapat banyak atau enggak. Nah, itu juga salah satu hal teman-teman harus lihat proses selalu perbarui stok produk dan marketplace. Dan yang nggak kalah pentingnya itu segera proses setiap pesanan yang kita terima dan berikan estimasi waktu pengiriman. Nah, teman-teman mungkin ada di sini yang bahkan belum pernah join di e-commerce. Itu tadi beberapa tips yang saya share buat teman-teman. Yang pertama itu kan jangan sampai kita tidak tahu tempat di mana kita berjualan dan akhirnya kita malah menyalahkan, gue jualan di sini kok sepi-sepi banget ya, nggak ada penjualan, udah 5 bulan, udah 6 bulan kok nggak ada penjualan masuk ya. Teman-teman, yang paling inti saya mau bilang adalah jangan pernah cepat menyerah, karena ada beberapa testimoni saya dengar dari teman-teman sesama penjual itu, mereka bahkan kadang ada yang sudah 6 bulan, 8 bulan berjualan di e-commerce, itu baru laku satu produk. Nah, artinya apa? Jangan pernah menyerah, karena jangan sampai hari ini kita, udahlah, gue udah nyerah, gue nggak mau jualan. Tiba-tiba besoknya ada orang yang ngelihat toko kita, tapi ternyata udah tutup. Nah, sayang kan? Kayak gitu. Jadi intinya harus pertama itu kita tahu banget di mana kita berjualan, yaitu dengan mempelajari marketplace yang sudah kita jual lapaknya kita. Kemudian yang kedua itu pilih nama produk yang menjual. Jangan lupa harus pinter-pinter yang lihat tren saat ini. Misalkan tren saat ini kan lagi di tengah pandemi nih. Apa nih kira-kira yang laku di pandemi? Salah satu seperti yang sudah saya jual itu daun kelor. Jadi misalkan saya tulis
Timur Moringa teh celup daun kelor 100% organik, karena kan sekarang orang sudah mulai banyak yang aware dengan produk organik kayak gitu ya. Jadi saya tambahkan organik. Kemudian yang berikut, jangan lupa juga menggunakan foto produk yang menarik, karena jangan sampai produknya Bapak Ibu bagus tapi tidak tersampaikan kepada konsumen karena foto-fotonya Bapak Ibu kurang menarik. Ya, dan yang terakhir itu berikan pelayanan yang berkualitas. Jadi jangan sampai marketplace-nya udah benar, kemudian nama produknya udah menjual banget, kemudian foto produknya udah bagus banget, top, tapi pelayanannya nggak berkualitas. Pembeli di chat pagi, malam baru balas, ya nggak bisa kayak gitu ya. Jadi itu mungkin buat teman-teman semua. Next. Yang dapat saya bagikan, mungkin minta maaf kalau ada salah kata, dan minta maaf kalau mungkin belum bisa, kayaknya masih ada yang lain lagi deh. Nanti kita akan bertemu di next session dan mungkin teman-teman bisa masuk di Q&A untuk bertanya kepada saya, Mbak, apalagi sih yang harus saya lakukan gini-gini. Nah, silakan ya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih banyak buat perhatiannya. Selamat siang. Siang, terima kasih Mbak Maybe. Sama-sama. Seneng ya dengar pengalaman dari jauh nih. Tapi yang kalau Mbak Maybe ini mungkin sebagai informasi juga, Pak Roni juga masih ada. Oke, Pak Roni. Jadi 70% peserta pelatihan kelas bakti ini adalah UMKM di luar Pulau Jawa. Jadi ini kehadiran Mbak Maybe ini sebagai contoh bahwa Indonesia di bagian timur juga sebenarnya bisa sukses ya Mbak Maybe ya. Betul, jadi, betul banget Mbak, betul. Betul, jadi jangan saya di Setuju. timur ini internetnya masih jelek, logistiknya juga masih belum sampai. Betul. Karena sebenarnya setiap ada kemauan pasti ada jalannya ya Mbak Ada Maybe jalan, ya. betul. Betul, jadi semoga Bapak Ibu kehadiran Mbak Maybe bisa jadi penyemangat lagi ya.